Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konstantina Nelcowa, NIM 170810201254. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengembangkan produk dan melakukan diversifikasi usaha. Yang pertama, pengertian pengembangan produk menurut Kotler dan Keller. Pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau produk yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Pengembangan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan. Yang kedua, menurut Henry Shimamura, pengembangan produk adalah proses penjadian gagasan untuk barang dan jasa baru dan mengkonversikannya ke dalam tambahan unit produk yang berhasil secara komersial. Pencarian produk baru didasarkan pada asumsi bahwa para pelanggan menginginkan unsur-unsur baru dan pengenaan produk baru akan membantu pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, menurut Alma, pengembangan produk adalah semua kegiatan dilakukan oleh pabrikan atau produsen dalam menentukan dan mengembangkan produknya, yaitu memperbaiki produk lama, memperbanyak kegunaan dari produk yang sudah ada, dan mengurangi biaya produksi dan biaya pembungkus. Jadi dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, dan memperbanyak kegunaan produk yang sudah ada ke segmen pasar yang sekarang, dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk tersebut. Berikut tujuan pengembangan produk. Tujuan pengembangan produk secara umum adalah untuk memberikan nilai yang maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memiliki produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi, baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, dan merek. Menurut Kotler dan Keller, tujuan pengembangan produk terdapat dua. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang baru dari produk yang sebelumnya. Yang kedua, untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun terhadap produk yang telah ada. Sedangkan menurut Alma terdapat beberapa alasan yang membuat perusahaan melakukan pengembangan produk. Yang pertama, untuk memenuhi keinginan konsumen. Yang kedua, untuk menambah omset penjualan. Yang ketiga, untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi. Yang keempat, untuk memenangkan persaingan. Yang kelima, untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Yang keenam, untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan. Yang ketujuh, untuk mencegah kebosanan konsumen. Yang kedelapan, untuk menyederhanakan produk pembungkus. Berikutnya, jenis-jenis pengembangan produk. Setiap perusahaan harus mempunyai strategi dalam melakukan pengembangan produk. Hal ini bertujuan agar produk yang akan dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan konsumen yang sudah ada tetap tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan, serta menarik konsumen baru. Menurut Kotler dan Keller, strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis. Yang pertama, memperbaiki produk yang sudah ada. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Dalam menggunakan cara ini, perusahaan tidak memiliki risiko yang besar karena perusahaan akan melakukan perubahan yang menyeluruh. Yang kedua, memperluas lini produk. Jenis pengembangan produk dilakukan perusahaan dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada atau menambah lini produk baru. Yang ketiga, menambah produk yang ada. Perusahaan dalam hal ini menambah atau memberikan variasi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Yang keempat, meniru strategi pesaing. Pada cara ini, perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan, seperti penetapan harga. Yang kelima, menambah lini produk. Biasanya perusahaan memerlukan dana yang besar dalam penambahan produk baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk yang telah ada. Karena produk yang belum pernah diproduksi sebelumnya,
serta dalam hal penggunaan fasilitas untuk mempromosikannya memerlukan proses yang baru. Berikutnya, strategi pengembangan produk. Dalam melakukan pengembangan produk baru, perusahaan menghadapi berbagai kendala. Nah, untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, maka perusahaan harus mempunyai strategi untuk mencegah adanya kendala tersebut. Menurut Kotler dan Keller, ada 3 macam strategi dalam pengembangan produk. Yang pertama, strategi peningkatan kualitas. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja fungsional produk, daya tahan produk, kehandalan produk, kecepatan, dan rasa. Yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan. Strategi ini bertujuan untuk menambah keistimewaan baru, seperti ukuran, berat, bahan, kelengkapan tambahan, dan aksesoris, yang memperluas keanekaragaman, keamanan, dan kenyamanan produk. Yang ketiga, strategi peningkatan gaya. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik estetik suatu produk, seperti perusahaan memperkenalkan variasi warna dan tekstur, serta sering merubah gaya kemasan. Berikutnya, tahapan proses pengembangan produk. Menurut Kotler dan Keller, terdapat 8 tahapan dalam proses pengembangan produk. Yang pertama, lahirnya gagasan. Pemunculan gagasan baru harus sesuai dengan jenis usaha perusahaan dan konsumen sebagai salah satu sumber yang paling logis untuk mencari gagasan-gagasan produk baru. Yang kedua, penyaringan ide. Tujuan penyaringan ide adalah mengurangi banyaknya gagasan dengan mencari dan menghilangkan gagasan buruk sedini mungkin. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Dalam pengembangan dan pengujian konsep, konsep produk berbeda dengan gagasan produk dan citra produk. Suatu gagasan produk adalah gagasan bagi kemungkinan produk yang oleh perusahaan bisa ditawarkan ke pasar. Sedangkan suatu konsep produk adalah versi terinci dari ide yang diungkapkan dalam istilah konsumen yang punya arti. Yang ketiga, suatu citra produk adalah gambaran khusus yang diperoleh dari produk nyata atau calon produk. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Pengembangan strategi pemasaran terdapat 3 bagian. Bagian yang pertama menjelaskan tentang ukuran, struktur, dan tingkah laku pasar sasaran, penempatan produk yang telah direncanakan, penjualan bagian pasar, serta sasaran keuntungan yang hendak dicari pada beberapa tahun pertama. Bagian yang kedua, strategi pemasaran menguraikan harga produk yang direncanakan, strategi distribusi, dan biaya pemasaran selama tahun pertama. Bagian yang ketiga menjelaskan penjualan jangka panjang yang direncanakan, serta sasaran keuntungan dan strategi bauran pemasaran selama tahun pertama. Yang kelima, analisis bisnis. Bila manajemen telah menentukan konsep produk dan strategi pemasaran, perusahaan bisa mengevaluasi daya tarik usulan usaha itu. Manajemen harus menilai penjualan, biaya, dan perkiraan laba untuk menentukan apakah mereka telah memenuhi tujuan perusahaan. Jika telah memenuhi, produk bisa bergerak menuju ke pengembangan produk. Yang keenam, pengembangan produk. Bila konsep produk lolos dari uji analisis bisnis dan konsep pula lanjut ke pengembangan produk untuk mengembangkan produk menjadi produk fisik. Bagian riset dengan pengembangan membuat satu atau beberapa versi bentuk fisik yang memenuhi konsep produk dan dapat diproduksi dengan biaya produksi yang telah dianggarkan. Yang ketujuh, pengujian pasar. Pengujian pasar ialah keadaan di mana produk dan program pasar diperkenalkan kepada kalangan konsumen yang lebih otentik untuk mengetahui bagaimana konsumen dan penyalur mengelola, memakai, membeli ulang produk dan seberapa luas pasarnya. Yang kedelapan, komersialisasi. Tahapan komersialisasi menyangkut perencanaan dan pelaksanaan strategi peluncuran produk baru ke pasar. Berikut faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan pengembangan produk. Menurut William J. Stanton, faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan pengembangan produk adalah yang pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat kemungkinan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan
untuk membuat dan menyempurnakan produk, sehingga kualitas produk menjadi lebih baik dan jumlah produksi yang diperoleh akan dapat ditingkatkan. Yang kedua, perubahan selera konsumen. Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat perkembangan penduduk, tingkat pendidikan, serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Adanya persaingan yang kuat di antara perusahaan yang sejenis akan menyebabkan perusahaan berusaha untuk selalu mengembangkan produknya dengan harapan dapat menyaingi volume produksi pesaing. Yang keempat, adanya kapasitas produk berlebihan. Dengan meningkatkan kapasitas mesin-mesin yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan memproduksi produk baru. Yang kelima, siklus hidup produk yang pendek. Siklus kehidupan produk yang pendek mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya, sehingga konsumen tidak bosan dengan produk yang diproduksi perusahaan. Yang keenam, adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Perusahaan mempunyai keinginan untuk memperkuat posisi produknya di pasar serta memperluas pasar. Berikutnya, faktor-faktor yang menghambat perusahaan melakukan pengembangan produk. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam melakukan pengembangan produk baru menurut Kotler dan Keller. Yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Mungkin hanya ditemukan sedikit cara untuk memperbaiki produk ke beberapa produk dasar. Yang kedua, pasar yang terbagi-bagi. Persaingan yang ketat menyebabkan pasar menjadi terbagi-bagi. Perusahaan harus mengarahkan produk baru ke segmen pasar lebih kecil. Dalam hal ini berarti penjualan dan laba yang lebih rendah untuk tiap produk. Yang ketiga, kendala sosial dan pemerintah. Produk baru harus memenuhi kriteria seperti keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Yang keempat, mahalnya proses pengembangan produk baru. Suatu perusahaan pada umumnya harus menciptakan berbagai gagasan tentang produk baru untuk menentukan hanya satu produk yang layak dikembangkan. Yang kelima, kekurangan modal. Beberapa perusahaan memiliki gagasan yang baik, tidak dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk melakukan riset dan meluncurkan produk baru. Yang keenam, waktu pengembangan yang lebih singkat. Perusahaan-perusahaan yang tidak dapat mengembangkan produk-produk baru secara cepat akan berada di pihak yang tidak memiliki keunggulan. Yang ketujuh, siklus hidup produk yang lebih singkat. Ketika suatu produk baru berhasil, pesaing dengan cepat akan meniru. Selanjutnya, melakukan diversifikasi usaha. Pengertian diversifikasi. Menurut Kotler dan Armstrong, diversifikasi merupakan strategi pertumbuhan perusahaan dengan cara memulai bisnis baru atau membeli perusahaan lain di luar produk dan pasar perusahaan sekarang. Dengan diversifikasi produk, suatu perusahaan tidak akan bergantung pada satu jenis produk saja, tetapi perusahaan juga mengandalkan jenis produk lainnya. Karena jika salah satu jenis produknya telah mengalami penurunan, maka akan dapat teratasi dengan produk jenis lainnya. Perusahaan juga harus tumbuh jika mereka ingin bersaing secara lebih efektif, memuaskan pemercaya, dan menarik sejumlah tenaga kerja yang berbakat. Adapun alasan perusahaan melakukan diversifikasi. Yang pertama, dapat lebih meningkatkan volume penjualan. Dengan adanya diversifikasi, maka perusahaan mempunyai kesempatan dalam meningkatkan volume penjualannya. Yang kedua, membuat arus kas pada perusahaan menjadi stabil. Dengan diversifikasi, maka saat ada suatu produk yang mengalami penurunan, sedangkan produk lainnya penjualannya meningkat, maka keuntungan dari produk itu bisa menutup kerugian akibat penjualan produk yang rugi. Berikut tujuan perusahaan melakukan diversifikasi. Tujuan diversifikasi usaha menurut Harbeck dan Ripple mengatakan bahwa ada beberapa tujuan dari diversifikasi. Yang pertama, memenuhi ambisi personel manajer. Hal ini memiliki kaitan yang erat terhadap penghargaan yang diterima oleh manajer. Ketika perusahaan dapat melakukan diversifikasi, ruang lingkup dari manajer juga akan menjadi kian besar. Yang kedua, mengendalikan distributor serta pemasok. Tujuan diversifikasi yang selanjutnya adalah untuk memudahkan perusahaan mengendalikan mutu dan harga sehingga bisa bersaing. Yang ketiga, mencapai suatu sinergi. Kombinasi di antara berbagai segmen usaha bisa membuat sinergi tercapai.
yang mana tidak akan mungkin tercapai jika masing-masing usaha bekerja sendiri. Yang keempat, mencegah adanya pesaing. Suatu perusahaan yang menguasai usaha sumber daya yang strategi memberikannya nilai tambah dan mencegah penguasaan dari pesaingnya. Yang kelima, meminimalisir risiko. Melakukan investasi untuk beberapa jenis usaha akan membuat risiko dari suatu usaha tidak bisa mempengaruhi perusahaan secara total, sebab akan diimbangi juga dengan adanya return dari usaha yang lain. Yang keenam, memberi nilai tambah. Suatu perusahaan bisa memiliki nilai tambah hanya jika investasi dilakukan pada perusahaan dan bisa memberi keuntungan untuk perusahaan. Caranya seperti dengan mengakuisisi perusahaan dengan sumber daya strategi, lainnya distributor yang sudah mempunyai saluran distribusi luas, atau pemasok bahan utama produksi. Berikutnya, jenis-jenis diversifikasi perusahaan. Pada umumnya, diversifikasi produk dibagi menjadi 3 jenis menurut Giptono. Yang pertama, diversifikasi konsentris. Diversifikasi konsentris adalah produk-produk baru yang diperkenalkan memiliki kaitan atau hubungan dalam hal pemasaran atau teknologi dengan produk yang sudah ada. Yang kedua, diversifikasi horizontal. Diversifikasi horizontal merupakan perusahaan menambah produk-produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang sudah ada, tetapi dijual kepada pelanggan yang sama. Yang ketiga, diversifikasi konglomerat. Diversifikasi konglomerat adalah produk-produk yang dihasilkan sama sekali baru, tidak memiliki hubungan dalam pemasaran teknologi dengan produk yang sudah ada dan dijual kepada pelanggan yang berbeda. Berikut bentuk-bentuk diversifikasi perusahaan. Yang pertama, diversifikasi vertikal, yaitu diversifikasi yang dikatakan sebagai diversifikasi dari atas ke bawah, di mana setiap perusahaan bebas untuk memasarkan produk. Yang kedua, diversifikasi horizontal, di mana membagi usaha secara konsentris maupun konglomeratis ke samping. Artinya masing-masing unit usaha memiliki tingkat dan derajat yang sama. Dengan pembedaannya adalah target pasar dan juga kebutuhan dari calon pembeli. Selanjutnya, adapun keuntungan diversifikasi usaha. Yang pertama, perusahaan tidak tergantung hanya dari satu pasar tertentu saja untuk memperluas pasarnya. Yang kedua, untuk menggunakan kecakapan manajemen sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, untuk menggunakan hasil-hasil dari penemuan baru. Yang keempat, untuk memperluas perusahaan dan memperoleh laba yang lebih besar. Selanjutnya, kesulitan dalam diversifikasi. Kesulitan yang pertama adalah kesulitan dalam bidang manajemen dan keuangan yang lebih rumit. Yang kedua, kesulitan yang menyangkut penggunaan channel yang berbeda-beda. Yang ketiga, kesulitan pada aspek marketing bahwa setiap produk mempunyai pasar yang berbeda-beda. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.